Kitab Roma pasal yang ke-8 ayat 26-28 mencatat, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saya tetap meyakini bekerjanya kuasa doa. Ketika seseorang berdoa dalam bahasa roh, Alkitab menyatakan bahwa Roh Kudus membantu kita berdoa untuk kita kepada Allah. Dan di waktu yang lain, Roh Kudus membawa kita untuk berdoa bagi orang-orang kudus. Dan bekerjanya kuasa doa membuat Allah bertindak dalam kedaulatannya untuk mengkondisikan situasi, keadaan, termasuk ikut menggerakkan orang-orang tertentu. Pendek kata, segala sesuatu yang memiliki keterkaitan dengan realisasi penggenapan dari jawaban doa yang kita doakan untuk secara sinergis bekerja sama. Tidak peduli kita mampu melihatnya ataupun tidak. Hingga sekarang, Dia masih tetap adalah Allah yang selalu menjawab doa. Itu sebabnya jangan pernah merasa lelah untuk terus berdoa. Teruslah memiliki pengharapan dan keyakinan bahwa doa-doa kita tidak pernah menjadi sia-sia. Meski kelihatannya doa-doa kita tersebut masih jauh dari realisasi dijawab oleh Tuhan. Untuk menegaskan tentang pentingnya kegigihan dalam berdoa, Yesus pernah memberikan satu perumpamaan tentang seorang janda yang meminta kepada seorang hakim untuk membela perkaranya. Lukas 18 ayat 1-8. Dalam penutup atas perumpamaan yang Ia sampaikan, Yesus menegaskan, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah Ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, Ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah Ia mendapati iman di bumi? Lukas 18 ayat 7-8. Dari kisah perumpamaan di atas, kita belajar untuk terus bertekun dalam doa, selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu, dan tidak terjebak untuk membawa sikap hati yang masih dipengaruhi oleh pola dunia yang selalu serba ingin instan. Seringkali dalam menjawab doa-doa kita, Tuhan harus melibatkan pihak orang ketiga. Dan kadangkala pihak orang ketiga tersebut tidak selalu available. Sehingga dibutuhkan pihak orang ketiga yang lain lagi untuk merealisasikan jawaban doa bagi kita. Meski tidak bisa disangkali, kadangkala justru aspek ketidaksiapan diri kita lah yang membuat jawaban Tuhan jadi tertunda. Tapi terlepas dari apapun yang menjadi alasannya, doa-doa yang kita naikkan di hadapan Tuhan memiliki kuasa yang sanggup mengubahkan. Doa akan mengubahkan diri kita, membuat kita menjadi pribadi yang lebih siap untuk menerima jawaban doa tersebut. Tapi doa juga berkuasa untuk ikut menskenariokan situasi, keadaan, dan bahkan orang-orang tertentu untuk menjadi elemen pendukung bagi terwujud atau terrealisasinya jawaban doa tersebut. Seringkali kita tidak mengetahui bagaimana cara Tuhan menjawab doa-doa kita. Tapi setiap doa-doa yang sudah kita naikkan di hadapan Tuhan akan mencari jalannya sendiri, akan bekerja menggerakkan orang-orang tertentu, memastikan situasi dan keadaan yang tepat untuk terjadinya penggenapan janji Tuhan tersebut tersetting sepenuhnya. Dan secara tiba-tiba, tanpa kita duga-duga, semua sudah terwujud secara begitu saja.
Itu sebabnya pastikan kita terus bertekun untuk bergumul di dalam doa-doa dan deklarasi firman yang kita lakukan. Karena ketika kita melakukannya tanpa jemu-jemu, secara begitu saja Tuhan akan membebaskan kita dari segala bentuk pergumulan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Kitab 1 Korintus pasal yang kedua, ayat 1-5 dalam terjemahan sederhana Indonesia mencatat, demikian juga saudara-saudari, ketika saya pertama kali menyampaikan berita keselamatan di antara kalian, yaitu ajaran Allah yang dulu dirahasiakan kepada manusia, saya tidak menggunakan kata-kata yang indah-indah ataupun hikmat duniawi untuk mengajar. Karena pada waktu itu, saya sudah mengambil keputusan bahwa selama bersama dengan kalian, saya akan melupakan semua ajaran lain, kecuali Kristus Yesus dan kematiannya di kayu salib. Dan ketika saya datang, saya sedang lemah dan gemetar ketakutan. Biarpun ajaran dan kata-kata saya bukanlah kata-kata hikmat yang bisa meyakinkan orang, tetapi ajaran saya sudah diteguhkan oleh kuasa Roh Kudus. Dan hal itu baik, karena dengan demikian kepercayaan kalian atas dasar kuasa Allah saja, bukan atas dasar hikmat manusia. Saat Paulus menjalankan tugas dan panggilannya, tantangan yang Paulus hadapi terbilang cukup berat. Penganiayaan fisik kerap kali dialami olehnya, baik itu dari orang Yahudi maupun dari pemerintahan Romawi. Dan semua mereka bertujuan ingin membunuh Paulus. Bahkan ia sudah pernah mati waktu dilempari batu. Tapi ia bangkit kembali dan terus melanjutkan pemberitaan Injil Kerajaan yang menyatakan Kristus ada dalam diri orang percaya. Mungkin bagi sebagian orang yang mengalami aniaya parah, untuk berbicara atau melanjutkan pekerjaan yang sama tidaklah mudah. Ada rasa takut dan gentar untuk melanjutkan apa yang telah dilakukannya. Juga ada banyak pertimbangan dan pemikiran yang muncul agar tidak lagi menimbulkan kontroversi atau kemarahan sekelompok orang yang bisa menyebabkan kehilangan nyawa. Paulus pernah ada dalam posisi seperti itu, lemah, gentar, dan juga takut. Itulah yang Paulus rasakan ketika berada di tengah-tengah jemaat Korintus. Tapi ternyata Paulus tidak mementingkan dirinya sendiri. Ia mengambil sikap tegas untuk tidak mengedit atau mengubah dasar keyakinan firman yang sering ia sampaikan. Dan ia tidak memakai pengajaran lain, yaitu pengajaran Yudaisme, yang sebenarnya bisa membuatnya aman. Melainkan Paulus menyingkirkan berbagai opsi pilihan lainnya dan tetap berfokus menyampaikan Kristus dan salib di tengah jemaat Korintus. Keputusan Paulus melakukan hal itu sangatlah tepat. Itulah yang membuat perkataannya jadi sangat berkuasa. Ada dimensi ilahi yang membackup setiap pernyataan Paulus, yang langsung mematahkan setiap siasat orang dan merobohkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah, serta menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. 2 Korintus 10 ayat 3-6. Dari perenungan ini saya belajar sesuatu. Ketika kita sedang lemah, merasa tidak berdaya, atau bahkan sedang merasakan berbagai perasaan negatif akibat situasi ataupun keadaan, maka yang kita perlukan adalah terus berfokus kepada panggilan yang Tuhan tetapkan. Bangkitlah di dalam rohnya untuk kita terus menyelesaikan panggilan itu dengan sempurna. Jangan pernah mengedit panggilan yang Tuhan tetapkan hanya karena situasi dan keadaan yang sepertinya tidak mendukung. Mungkin kita berkata, mana mungkin orang yang sedang lemah bisa segera bangkit untuk menyelesaikan panggilannya? Jawaban saya adalah bisa. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saat kita mengambil keputusan untuk berfokus dan melanjutkan pekerjaan panggilan kita,
Maka pada saat itulah kekuatan dari Roh Kudus akan berkuasa atas diri kita dan memberikan anugerahnya untuk membuat kita bangkit lebih kuat, mengalirkan kehidupan dan pikiran Kristus yang ada dalam diri kita. Kitab 2 Korintus pasal 12 ayat yang ke-10 dalam terjemahan sederhana Indonesia mencatat, oleh karena itu, sebagai utusan Kristus, saya sudah belajar merasa senang ketika saya mengalami kelemahan, hinaan, kesusahan, penganiayaan, atau kesengsaraan. Karena justru waktu saya lemah, saat itulah saya benar-benar mendapat kekuatan. Kekasih Tuhan, saya sangat yakin inilah kuasa dari panggilan ilahi yang dengan setia kita jalankan. Kita akan menjadi generasi yang tidak bisa dihentikan untuk menyatakan Kristus di atas muka bumi ini. Fakta negatif tidak bisa menghentikan, dan situasi serta keadaan juga tidak akan sanggup menghentikan kita. Kita akan selesaikan panggilan ilahi ini sampai tuntas. Bagian kita adalah terus berfokus untuk hidup dalam panggilan yang Tuhan tetapkan. Selebihnya adalah merupakan bagian Tuhan sendiri. Amin. Kalimat Allah yang tidak terbatas terus terngiang-ngiang dalam batin saya. Saya semakin yakin bahwa saya sedang terkoneksi dengan Allah yang tidak terbatas. Jadi harapan saya hanya boleh tertuju kepada Dia, bukan kepada uang ataupun kepada manusia yang serba terbatas, melainkan hanya kepada Dia yang tidak terbatas. Tuhan sanggup memelihara kehidupan kita, baik dengan menggunakan sarana ataupun dengan cara yang supernatural. Prinsipnya adalah kita harus terus dengar-dengaran pada suara Tuhan dan mentaatinya. Tuhan memerintahkan Elia untuk pergi ke Sungai Kerit pada saat masa kekeringan terjadi di Israel. Elia hanya taat. Dan di sana Tuhan memelihara Elia dengan menggunakan sarana sungai yang ada. Tuhan juga mempergunakan burung gagak untuk menghantarkan makanan. Selanjutnya Tuhan juga memerintahkan untuk Elia pergi ke janda di Sarfat. Di sana Tuhan juga memelihara Elia dengan menggunakan sarana, yaitu janda Sarfat itu sendiri. Tapi ada juga pengalaman Elia dipelihara oleh Tuhan tanpa sarana lahiriah. Kitab 1 Raja-Raja 19 ayat 5-8 mencatat, sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah. Sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu, ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya, sampai ia ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Secara ilahi, malaikat Tuhan mengantarkan roti bakar dan kendi berisi air. Tidak ada orang lain yang menghantarkannya. Tidak ada burung gagak, tidak ada sungai, tapi tiba-tiba ada di tengah-tengah padang gurun, Tuhan menyediakan makanan. Lalu yang ajaibnya lagi, makanan dan minuman itu dapat memberi Elia kekuatan selama 40 hari. Saya belajar sesuatu, bahwa Tuhan tidak bisa didikte dengan berbagai rumusan cara yang kita ketahui. Sebab pada prinsipnya Tuhan tidak terbatas dengan itu semua. Dia sanggup bergerak dengan berbagai macam cara, baik dengan menggunakan sarana ataupun tanpa sarana. Jadi fokus saja pada suara Tuhan.
Jika Ia memerintahkan untuk menyiapkan sarana, lakukan saja bagian kita sebaik mungkin. Kalaupun tidak, Ia tetap Allah yang tidak pernah kehilangan akal. Itulah yang terjadi pada Elia. Selama dirinya terus mau dengar-dengaran dengan suara Tuhan dan tetap berjalan mengikuti agenda sorgawi, maka Tuhan bertanggung jawab untuk memelihara kehidupannya. Jangankan Elia, bangsa Israel yang keras kepala dan terus melawan Tuhan, tetap saja diberi Tuhan makanan dari sorga. Mana turun dari langit setiap hari selama 40 tahun. Apalagi kita yang mau mentaati dan berjalan seturut dengan agenda kerajaan, tidaklah mungkin untuk Tuhan meninggalkan kita. Tiba-tiba ada terlintas ayat firman di bawah ini. Kitab Yeremia 17 ayat yang kelima. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Lalu Yeremia pasal 17 ayat 7-8 dalam terjemahan firman Allah yang hidup mencatat, tetapi berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang berharap kepadanya. Ia seperti pohon yang tumbuh di tepi sungai, yang akarnya mencapai air, pohon yang tidak takut panas dan tidak khawatir akan musim kering yang panjang. Daun-daunnya tetap hijau, dan ia terus-menerus menghasilkan buah yang baik. Kekasih Tuhan, saya percaya itulah suara Tuhan untuk saya. Sikap hati itulah yang akan membuat saya selalu terkoneksi dengan Tuhan yang tidak terbatas oleh apapun juga. Manusia terbatas, uang terbatas, segala hal yang lahiriah juga terbatas. Jadi saya harus pastikan hati saya tidak menjauh dari Tuhan dan berharap serta bergantung hanya kepada Tuhan saja. Bergantung kepada Tuhan sesungguhnya bukanlah kondisi pasif, melainkan dengan terus aktif mengejar dan mendesak masuk dalam realitanya sampai Ia berfirman dan memastikan diri menjadi pelaku dari apa yang Dia firmankan tersebut. Itulah kehidupan yang senantiasa harus saya jalani. Saya percaya kepada Tuhan yang tidak terbatas. Bagaimana dengan Anda? Amin. Saya Stephen Agustinus. God bless you. Mari dapatkan renungan harian Pastor Stephen Agustinus yang akan membangkitkan dan menyegarkan roh Anda dengan cara mengetik nama, kota, dan nomor WhatsApp Anda. Kirim ke nomor 0888 6132 106. Kami ulangi di 0888 6132 106. Tuhan itu nyata dan Dia masih terus bekerja.